Hadirin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Ayahanda dan Ibunda, adik-adik, saudara-saudara, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan limpahan cinta dan kasih sayangnya. Malam hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ilmu, majelis silaturahim kita, mengisi detik-detik berharga yang Allah berikan di bulan Ramadan dengan mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan merenungkan pesan-pesan yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya dalam menjalankan ibadah Ramadan. Tentu kita ketika menyadari kenikmatan yang Allah berikan ini, kita akan menyambutnya dengan rasa syukur yang menyala-nyala, dengan rasa syukur yang berkobar-kobar, sebagai tanda bahwa kita memang adalah hambanya yang baik, hambanya yang dimuliakan. Maka mari sama-sama kita iringi kegiatan kita dengan menghadirkan rasa syukur. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang dipilih untuk bisa mengisi detik-detik berharga bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Dan di antara orang yang dipilih itu adalah kita. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian adalah orang-orang yang istiqomah karena tidak pernah merasa puas dengan ilmu, selalu berusaha untuk terus menambah lagi dan lagi ilmu, mencari dan mencari lagi dan lagi hidayah. Dan memang khususnya hidayah yang paling kita butuhkan di menjelang berakhirnya bulan Ramadan adalah hidayah tentang bagaimana kita bisa semakin menjaga kesungguhan kita atau bahkan meningkatkan kesungguhan kita dalam beramal dan beribadah. Kenapa? Karena kita ingin terhindar dari kerugian yang akan sangat kita sesali kalau sampai seandainya kita tidak gigih dalam beribadah. Nah, itulah yang mendasari kenapa kita mau mengorbankan waktu, tenaga, mengorbankan istirahat kita untuk mengikuti kajian ini. Saya aturkan terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaannya untuk bisa bergabung di dalam majelis ilmu kita pada kesempatan malam hari ini. Pertemuan yang terakhir ya, pertemuan yang ketiga. Karena wallahu alam kita mengasumsikan pahitnya mungkin boleh jadi puasanya cuma 29 hari dan ini malam ke-29 ya. Kalau ini betul-betul malam terakhir buat kita, ya Allah, mudah-mudahan ini betul-betul malam yang terbaik, malam yang membuat kita betul-betul mendapatkan apa yang paling kita butuhkan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk memulai kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita detik ini sedang berada di pertemuan waktu-waktu yang mustajab, yaitu di hari Jumat atau malam Jumat ini bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika dua kemustajaban bertemu, ya begitu dahsyat, maka doa-doa yang akan kita panjatkan pun akan dahsyat. Kita harus yakini akan terkabul insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita renungkan terlebih dahulu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita karena kita berdoa kepada Dia yang telah memberikan segala-galanya buat kita. Memberikan semua yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, menyehatkan tubuh kita, membimbing kita. Maka kalau kita tahu faktanya bahwa selama ini kita sudah dijamin, sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berdoa tanpa didasari oleh keyakinan pada faktanya sudah jelas seperti itu, alangkah sangat meruginya kita. Kita sama saja tidak mau dikabulkan doa-doa kita. Naudzubillah min dzalik. Mari sama-sama kita siapkan batin kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang betul-betul menjadi hajat terpenting kita, menjadi kebutuhan terbesar kita. Karena Dialah satu-satunya yang betul-betul
tempat berharap. Dialah satu-satunya yang bisa mengabulkan, bisa menyelesaikan, bisa membantu semua permasalahan-permasalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum rabbana sigara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin. Kalau bukan karena kasih sayangmu, kalau bukan karena kemurahanmu ya Allah, detik ini kami tidak sedang berada di sini ya Allah, di majelis ilmu ini. Majelis ilmu, walaupun kami jalani secara online, hati kami saling berpaut ya Allah. Berpaut mengikatkan cinta kami kepadamu, mengikatkan ketaatan kami kepadamu. Kalau bukan karena limpahan dan curahan nikmat-Mu ya Allah, detik-detik Ramadan ini tidak akan kami lalui. Terima kasih ya Allah, masih Engkau bukakan pintu hati kami. Engkau ringankan hati kami ya Allah, melakukan amalan-amalan yang Kau cintai ini ya Allah. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin. Karena ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mencintai kebenaran, merindukan hidayah sampai akhir hayat kami ya Allah. Dengan ikhtiar atas bantuan-Mu ini ya Allah, kami mencari hidayah-Mu. Jadikan ini menjadi karakter kehidupan kami ya Allah. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ya Allah.
Ilmu yang mendatangkan hidayah dan kesadaran, ya Allah. Ilmu yang menyuburkan hati nurani, ya Allah. Ilmu yang bisa membuka mata hati kami, ya Allah, untuk bisa jujur mengakui kezaliman dan kelemahan kami. Mampu melihat dosa-dosa dan kesalahan kami. Yang karenanya ilmu itu membuat kami menjadi semakin takut kepadamu, ya Allah. Menjadi takut dengan hari akhirat, ya Allah. Yang dengannya kami berusaha untuk bertobat, memperbaiki diri. Yang karenanya kami berusaha untuk meningkatkan amal ibadah dan kebaikan kami, ya Allah. Allahumma Rabbana ya Arhamar Rahimin. Maafkan kami. Ampuni kami, ya Allah, kalau selama 28 hari, 28 malam Ramadan yang kami lalui sejak kemarin adalah hari-hari yang penuh dengan kesia-siaan. Masih bertabur kelalaian-kelalaian, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, kalau zolim, ya Allah. Engkau turunkan Ramadan kepada kami. Engkau pertemukan kami bulan Ramadan untuk memperbanyak taubat kami. Untuk mempersering jeritan taubat kami kepadamu, ya Allah. Memohon ampun, memohon maaf padamu. Namun kami masih sering melakukan kelalaian-kelalaian, ya Allah. Engkau turunkan kami. Engkau turunkan Ramadan kepada kami, ya Allah. Untuk kami banyak berdoa, ya Allah. Banyak beribadah. Namun kami masih memperturutkan hawa nafsu untuk menikmati kesenangan-kesenangan dunia yang tidak bernilai buat kami, ya Allah. Allahumma Rabbana ya Arhamar Rahimin. Jangan biarkan kelalaian ini terus terjadi, ya Allah. Jangan biarkan kesia-siaan ini terus berulang, ya Allah. Di detik-detik penghujung bulan agung ini, ya Allah, bulan yang sangat bisa membawa keselamatan kepada kami dengan izin-Mu. Kami tidak ingin lagi mengulang kelalaian kami. Kami tidak ingin mengulang kebodohan kami, ya Allah. Kami tidak mau mengulang kezaliman kami, ya Allah. Cukup, ya Allah. Berikan kepada kami hidayah, ya Allah. Agar di sisa-sisa detik Ramadan ini, yang belum tentu kami bisa jumpai lagi nanti, ya Allah. Kami bisa sungguh-sungguh mengisinya dengan amalan-amalan terbaik. Dengan taubat terbaik, dengan istighfar terbaik. Dengan ibadah terbaik, dengan tilawah terbaik, dengan akhlak terbaik, dengan sedekah dan zakat terbaik, ya Allah. Dengan semua amalan-amalan yang Kau cintai, ya Allah. Allahumma Rabbana ya Arhamar Rahimin. Dan di antara amalan itu adalah detik ini kami sedang berusaha mereguk hidayah-Mu, ya Allah. Berikan hidayah yang terbaik buat kami, ya Allah. Berikan tuntunan yang terbaik buat kami, ya Allah. Kami ingin betul-betul menjadikan sisa-sisa Ramadan kali ini menjadi sisa-sisa Ramadan yang memberikan kesan mendalam, ya Allah. Menjadi Ramadan yang bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Menjadi Ramadan yang bisa semakin mengabulkan doa-doa kami. Menjadi Ramadan yang bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup kami, ya Allah. Menjadi Ramadan yang bisa semakin mengharmoniskan dan mensakinahkan rumah tangga kami. Menjadi Ramadan yang bisa semakin membukakan pintu-pintu keberkahan rezeki kami dan kesehatan kami. Menjadi pintu-pintu keberkahan yang membuat kami bisa mendidik anak-anak kami menjadi lebih soleh-soleha, ya Allah. Allahumma Rabbana ya Arhamar Rahimin. Kami ingin memanfaatkan detik-detik Ramadan yang tersisa dengan doa-doa terbaik kami, ya Allah. Karena bukakan pintu hati kami, ya Allah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada kami ketakwaan, ya Allah. Ketakwaan yang menjadi segala kemuliaan, ya Allah, yang bisa mendatangkan semua keselamatan, kebahagiaan dunia dan di akhirat, ya Allah. Jangan sia-siakan amal ibadah kami, ya Allah. Terima puasa kami, terima sholat kami, terima sedekah dan zakat kami, terima tilawah kami, terima doa-doa kami, terima taubat kami. Jangan ada satupun yang Kau tolak, ya Allah. Meskipun Kau tahu ibadah kami tidak sempurna, ibadah kami belum khusyuk, ya Allah, amal kami belum ikhlas. Terima, ya Allah. Selemah apapun dan seburuk apapun amalan kami, ya Allah.
Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah yang Maha mendengar, Allah yang menyaksikan, Allah yang merasakan jeritan hati kita, keinginan-keinginan kebutuhan kita, mudah-mudahan betul-betul mengabulkan semua yang kita mintakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Hadirin kaum muslimin yang memuliakan, mari kita lanjutkan materi yang kita bahas sejak kemarin malam, yang mengajak kita untuk memperdalam tentang target yang kita ingin capai dari bulan Ramadan, yang menjadi cita-cita setiap orang-orang yang beriman kalau dia betul-betul memiliki keimanan yang benar, yaitu ketakwaan. Yang ketakwaan ini diukur dan dilihat dari tanda-tandanya. Sekali lagi, mohon izin saya menekankan kenapa tema ini kita bahas, karena kita sadar selama ini kita belum sungguh-sungguh membayangkan sebagaimana untuk urusan dunia. Kalau kita lagi dagang, misalnya, kita muncul perasaan cemas. Dagangan saya laris apa enggak ya? Ada perasaan seperti itu. Bagaimana kalau kita lagi mengikuti perlombaan, ini saya menang apa enggak, berhasil apa enggak. Begitu juga dalam urusan-urusan yang paling sederhana ketika kita jalan. Ini sampai apa enggak nih? Tujuan sudah sampai. Kita selalu terus berpikir seperti itu. Adalah aneh kalau untuk urusan yang sangat besar, seperti Ramadan ini, kita tidak melakukan hal yang sama. Ini berhasil apa enggak nih ya? Ini bakal manis apa enggak nih ya? Ketika kita menanam, ini bakal tumbuh dengan baik apa enggak? Apakah nanti bakal kita panen dengan banyak apa enggak? Dengan bagus apa enggak? Itu yang mendasari kenapa kita mengkaji. Kalau itu tidak kita lakukan, tidak kita jalani, mengevaluasi perjalanan ibadah Ramadan kita dari sejak awal sampai detik ini, dan dengan evaluasi itu terus kemudian kita mendapatkan energi untuk melakukan yang lebih sungguh-sungguh lagi, lebih gigih lagi, maka kita sudah jelas-jelas belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Na'udzubillah. Karenanya sejak 2 malam sebelumnya kita mengkaji tema ini, dan sengaja ini temanya kita buat berseri sampai 3 kali pertemuan, ini malah yang terakhir, pertemuan yang terakhir, karena kita ingin supaya setiap tanda-tanda itu bukan cuma menjadi pengetahuan dan wawasan kita, tapi menjadi energi. Dan untuk bisa menjadi energi harus diinstal, harus betul-betul kita resapi. Makanya sedikit demi sedikit. Malam pertama 2 tanda, malam kedua 2 tanda, dan malam hari ini kita bahas juga 2 tanda lagi. Dari diantara sekian banyak tanda-tanda kesuksesan Ramadan yang harus betul-betul kita jadikan ukuran keberhasilan ibadah Ramadan kita harus mampu mengamalkan. Hadirin yang muliakan, saya ucapkan barakallahu fikum kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang saya tahu ini ada beberapa yang sudah mengikuti kajian ini sebelumnya, sebelum malam-malam sebelumnya, bahkan sebelum tema tentang akankah Ramadan berubah ini. Tapi sekarang tuh masih ikut, luar biasa. Saya terkesan sekali dengan semangat dan kegigihan untuk memburu ilmu, karena memang ilmu itu nggak seperti film. Kalau film udah nonton ya udah cukup. Tapi kalau ilmu itu memang terus diulang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita. Baik. Di pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas 4 tanda. Kita review judul-judul atau poin ini saja, bahwa orang-orang yang bertakwa itu tanda yang paling pertama adalah kalau imannya semakin meningkat, semakin kokoh. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, orang yang Ramadannya manis. Orang yang berhasil, sukses menjadi pemenang dalam bulan Ramadan adalah
dia sholatnya semakin tegak. Artinya tegak bukan hanya ritualnya saja, tapi tegak secara spiritualnya. Dia menjadi lebih khusyuk, menjadi semakin menikmati, menjadi semakin bisa merasakan jenak-jenak sholatnya itu dengan getaran-getaran yang indah dan lezat. Dia merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, tidak ada kenikmatan yang paling tinggi selain ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip, yaitu merasakan ya di dalam sholat kita kekhusyuan. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kesuksesan kita dalam ibadah Ramadan adalah kalau kita tumbuh jiwa kita menjadi lebih empati dan mental kita terbentuk menjadi mental yang peduli. Empati dan peduli adalah sebuah karakter yang sangat agung. Itulah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, betul-betul memberi. Begitu banyak sifat-sifat Allah, Al-Karim, Al-Wahhab, Karom, dan seterusnya banyak kali. Begitulah kita meneladani Allah Subhanahu wa taala, meneladani akhlak Allah menjadi kepribadian kita. Dan sarananya adalah Ramadan. Ramadan ini sendiri adalah sebuah bentuk kemurahan Allah. Maka kalau kita mendapatkan kemurahan Allah yang sangat dahsyat seperti Ramadan ini, ya, harusnya kita juga mampu mendidik diri kita menjadi manusia atau hamba yang juga murah hati. Banyak memberi. Dan memberi di sini tentu dimensinya bukan cuma harta, bukan cuma materi, tapi memberi perhatian, memberikan kepedulian, memberikan doa, memberikan maaf, memberikan kelapangan hati, memberikan permakluman, ya, mengorbankan tenaga, waktu, ilmu. Ya. Nah, inilah mental peduli kita. Maka kita menjadi orang-orang yang banyak sekali menebarkan manfaat. Dan ini cocok dengan hadis Rasulullah SAW, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan kemanfaatan. Dan kemanfaatan itulah ukuran yang sangat vital dari ketakwaan. Hadirin yang Allah muliakan, itulah yang ketiga. Kita tidak bahas lagi secara gamblang, begitu juga dalil-dalilnya tidak kita ulang. Nanti bagi yang membutuhkan penjelasan gamblangnya, dari tanda-tanda yang pertama, kedua, dan ketiga ini silakan dilihat langsung, disimak langsung kajiannya di channel YouTube Cagar Foundation. Ya, silakan Cagar Foundation. Baik, kemudian yang keempat. Kemarin sudah kita bahas tanda-tanda atau indikator utama dari keberhasilan ibadah Ramadan kita, yaitu semakin mencintai Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Beriman kepada kitab yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Itu mencintai Al-Quran. Ini menjadi tanda yang utama karena memang orang-orang yang bertakwa itu sifatnya adalah dia mencintai Al-Quran. Karena Ramadan ini menjadi mulia dengan adanya Al-Quran. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan, kemuliaan itu juga yang harus kita bangun. Karenanya sifat-sifatnya harus kita tumbuhkan dengan baik, itu sifat-sifat sebagai seorang pecinta Al-Quran. Inilah tanda yang keempat. Baik. Berikutnya, tanda yang kelima. Nah, ini penting. Urut-urutannya kita mengikuti petunjuk Allah saja secara langsung, yaitu ini materi yang kita bahas pada malam hari ini, kita akan ulas dengan gamblang insya Allah, yaitu semakin cerdas akhirat. Saya menyebutnya begitu karena inilah wujud nyata dari orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang dia yakin dengan kehidupan akhirat. Dan itulah yang dimaksud dengan kecerdasan akhirat. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, orang-orang yang beriman memang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dia selalu memikirkan akhirat. Perhatikan ayat ini di dalam surat Al-Hasyr, ya. Allah berfirman dengan menyebut, memanggil kita sebagai orang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk bertakwa. Ittaqullah. Ini kalimat perintah ittaqullah. Kemudian setelah perintah bertakwa ini dilanjutkan dengan perintah yang kedua. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Dan hendaklah setiap diri melihat, ya. Wal tanzur ini diambil dari kata-kata nazoro. Nazoro, ya. Kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi nalar. Menggunakan segenap potensi kecerdasan. Merenungkan, mentafakuri, ya, merasakan, ya. Menengok, melihat, betul-betul digunakan kata-kata nazoro, yaitu melihat secara kasat mata untuk menunjukkan betapa memang sesuatu yang harus kita pikirkan itu nyata. Sampai seolah-olah seakan-akan betul-betul kita mampu lihat. Nazoro. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Yaitu melihat apa-apa yang sudah dilalui sebelumnya. Ma qaddamat ligod. Untuk besok, untuk esok. Apa yang dimaksud dengan esok ini kata para ulama yaitu apa? Akhirat. Sifat orang-orang yang beriman, yang dia menjalankan ketakwaan adalah orang yang selalu memikirkan akhirat. Sehingga ada orang-orang yang melupakan akhirat, dalam perjalanan hidupnya cuek dengan kehidupan akhirat, maka dia menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahwa dari ayat ini di surah Al-Baqarah, ya, ayat-ayat awal yang urutannya tadi 1 2 3 4 ini, yang kelima wabil akhirati yuqinun, menunjukkan bahwa takwa itu sama dengan cerdas akhirat. Takwa itu artinya adalah cinta akhirat. Ada begitu banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana orang-orang yang beriman itu memang melihat yang baik itu adalah kehidupan akhirat. Tentu saja tidak sempit maknanya. Mentang-mentang kehidupan akhirat itu kita betul-betul yakini sebagai sesuatu yang baik, terus kemudian kita menyepelekan kehidupan dunia. Enggak. Kehidupan dunia yang kita jalani ini sebagai, ya, rangkaian dari proses untuk mewujudkan kehidupan akhirat itu. Ya, nggak terpisah. Secara kasat mata memang dia urusan dunia. Ya, materi, uang, harta, jabatan, itu dunia. Tapi ketika kita menjalaninya dengan kesadaran akhirat dan menggunakannya untuk kepentingan menjadi bekal akhirat, itulah juga termasuk bagian dari akhirat, urusan akhirat. Yaitu sebagai amal soleh. Nah, ada hal penting yang harus kita sama-sama ketahui terkait dengan tanda kesuksesan yang kelima ini, yaitu, ini penting ya, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mendapatkan sentuhan materi ini, ya, sudah tertanam, bahkan mungkin sudah terinstall dengan baik, tapi bagi yang belum, ya ini perlu. Bagi yang sudah, mudah-mudahan bisa semakin menghujam. Yaitu tentang alasan kenapa kita sih harus bersungguh-sungguh, ya, bekerja dan beramal untuk akhirat, mengumpulkan bekal akhirat. Perhatikan baik-baik. Lihat. Pertama alasannya adalah karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Ini orang yang cerdas nih. Dia menyadari semakin panjang perjalanannya, maka harus semakin banyak bekalnya. Kalau kita melakukan perjalanan yang jauh, yang lama, misalnya sampai keluar kota atau keluar negeri, apalagi waktunya juga panjang, maka kita bawa bajunya kan otomatis lebih banyak. Mungkin bawa tas gede, koper gitu ya. Tapi kalau kita cuma pergi ke ke satu kota atau keluar kota minimal dekat gitu ya, ya apalagi nggak lama perginya, pulang balik, ya pulang pergi, ya bekalnya nggak cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak mesti bawa baju banyak-banyak, nggak mesti bawa uang banyak-banyak. Tapi kalau kita tahu ini perjalanan jauh, maka orang yang cerdas dia akan menyiapkan bekalnya, dia nggak mau mengalami kesusahan. Itu yang kita lakukan dalam urusan dunia. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus gigih bersungguh-sungguh bekerja untuk akhirat? Karena kehidupan akhirat penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan ini yang membuat kita termotivasi. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan kenikmatan di akhirat dengan kenikmatan yang dahsyat, yang tak terhingga, itu harus menjadi
Sehingga kalau kita nggak sungguh-sungguh menjalankan amal-amal ibadah kita, berarti kita menjadi orang-orang yang tidak termasuk meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan akhirat. Dan sebaliknya, kehidupan akhirat itu sudahlah abadi, juga ada penderitaan yang juga berat. Ada selain kesenangan yang abadi, ada penderitaan yang abadi, ngeri. Bayangkan kalau kenikmatan yang abadi saja, kenikmatan dunia saja itu sudah membuat kita begitu tergiur, harusnya orang yang cerdas, dia akan lebih tergiur dengan kenikmatan yang lebih abadi. Kita dalam urusan dunia secukupnya. Nggak usah begitu excited itu dengan harta. Oke, kita ambil, kita perlu, dan itu kita gunakan untuk kepentingan kebaikan, untuk kepentingan akhirat juga. Tapi yang lebih membuat kita tergiur adalah ketika kita diberikan peluang untuk bisa menambah bekal akhirat kita, mendapatkan pundi-pundi akhirat kita. Kenapa? Karena kita tahu kita ingin mendapatkan kesenangan yang abadi. Di dunia ini tidak akan ada kesenangan yang hakiki dan kesenangan yang abadi. Nah, kalau kita nggak punya bekal yang cukup, maka yang terjadi adalah kita justru mendapatkan penderitaan yang abadi. Kesengsaraan yang abadi. Na'udzubillah. Baik. Yang ketiga, kenapa kita harus betul-betul bersungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan akhirat kita? Karena di akhirat tidak ada kesempatan lagi untuk bisa menambah bekal atau untuk menghapuskan keburukan, untuk bertaubat. Udah nggak ada kesempatan lagi. Kita nggak bisa berbuat baik, kita nolongin orang, gitu ya, nanti di padang mahsyar. Nggak bisa bantu berbakti sama orang tua, nggak bisa. Mau sedekah juga nggak bisa. Mau sedekah pakai apa? Mau sedekah sama siapa? Bahkan selai benang pun nggak ada di nempel di baju kita. Ya. Mungkin kita mau beramal soleh dengan mijitin orang atau apa gitu ya. Kita semua bingung, manusia itu panik. Maka jangan sampai kita tiba di hari itu baru kita menyesali. Ya laitani qaddamtu li hayati. Itulah perkataan orang-orang yang menyesali. Andainya saja dulu aku melakukan amalan-amalan terbaik ketika aku masih hidup di dunia untuk bekal kehidupanku hari ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Nyeselnya luar biasa, sakitnya luar biasa, nyesel. Udah terlanjur gitu loh. Kita kalau ngalamin sesuatu yang terlanjur tuh suka nggak enak ya. Itu nggak seberapa. Di dunia tuh bisa kita ulang lagi, kita bisa dengan izin Allah cari momentum. Tapi kalau sudah di akhirat, nggak ada ampun. Alasannya keempat, catat baik-baik, ya kenapa kita harus betul-betul gigih dan nggak boleh main-main mempersiapkan bekal akhirat kita. Yaitu karena nanti di akhirat akan terjadi pengurangan amal kebaikan dan kemudian akan terjadi transfer keburukan kepada kita akibat kezaliman kita di dunia yang belum kita taubati. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, dalam salah satu hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat dengan resepsinya, ya karena memang sedang diajar oleh Nabi, mereka mengatakan, ya man laisa lahul gina, orang yang tidak mempunyai harta. Orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah menjelaskan, bukan. Orang yang dia bangkrut di dalam hidupnya adalah yang dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, ya hajinya dan lain-lain semua kebaikan. Namun dia juga membawa keburukan-keburukan yang belum dia taubati, yaitu apa? Dia berbuat zalim, dia menyakiti, dia berbuat curang, ya. Dan kemudian orang-orang yang dizolimi, disakiti, dicurangi, itu kemudian dia akan mengambil semua kebaikan-kebaikan yang tadi kita punya. Dan kemudian keburukan-keburukan serta dosa-dosa dia akan diserahkan kepada kita. Itu yang akan terjadi kalau kita nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita menyiapkan bekal sebaik-baiknya, ya, dan kemudian bersama dengan itu bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, nggak akan ada kebaikan-kebaikan kita yang diambil nanti di akhirat.
Nggak ada keburukan-keburukan orang lain yang akan ditimpakan kepada kita. Ngeri banget. Ya. Kita ketimpahan corona aja nggak mau kan? Virus nggak mau, kita berusaha menjaga diri sedemikian rupa. Itu lebih mengerikan kalau kita ketimpahan dosa. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang menjadi energi terbesar buat kita untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan akhirat. Sehingga kalau udah punya keyakinan dan kecerdasan akhirat kayak gini, maka kita nggak akan menyia-nyiakan ya, undangan kebajikan, amalan sekecil apapun nggak akan disia-siakan. Dan sebaliknya kita pun nggak akan melakukan keburukan sekecil apapun. Terkait dengan amalan-amalan kecil yang tidak disia-siakan. Ciri-ciri orang yang dia memiliki kecerdasan akhirat yang baik adalah dia mau melakukan amalan sekecil apapun. La tahqironna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan kebajikan sekecil apapun. Walaupun cuma dengan berseri-seri, dengan wajah yang berseri-seri di hadapan saudara. Ya, apalagi kalau yang suami istri, di hadapan suaminya, istrinya, tersenyum, ramah, santun. Ya. Walaupun cuma bahkan sekedar memindahkan duri kecil dari pinggir jalan. Kalau zaman kita sekarang ini bukan duri ya, mungkin bekas plastik sedotan. Pungut aja. Kebaikan. Itu tanda orang-orang yang cerdas akhirat. Dia betul-betul punya perhitungan yang sangat kuat, sangat dalam. Nah inilah hadirin yang Allah muliakan, ciri-ciri orang-orang yang betul-betul memikirkan akhiratnya. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Allah menyebutkan bahwa wamal hayatud dunya illa la'ibu wallahu. Kehidupan dunia ini adalah sementara. Hanya permainan. Tapi bukan karena kehidupan ini disebut secara letterless ya permainan kemudian kita jadi main-main. Enggak. Kehidupan ini permainan. Artinya bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya nanti adalah di akhirat yang sebenarnya. Dan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sebenarnya di akhirat, kita tidak boleh main-main. Gitu. Kehidupan ini memang benar permainan, tapi kita tidak boleh menjalankannya dengan main-main. Dengan bersenang-senang. Mencari kesenangan. Enggak. Harus sungguh-sungguh serius menjalani setiap fase-fase kehidupan. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, maka ukuran kesuksesan dari orang-orang yang bertakwa itu karena dia memiliki sifat cerdas akhirat, cinta akhirat, yakin kepada akhirat adalah ketika dia betul-betul dibebaskan, dijauhkan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan loh. Wah itu udah untung banget itu dijauhin. Ya. Cuma dijauhin aja sudah dahsyat. Dan kemudian dimasukkan ke surga, maka itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, kesuksesan ini hanya akan dicapai oleh orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ini ya dibangunnya melalui ibadah bulan Ramadan. Artinya kalau Ramadan ini nggak menumbuhkan semangat cinta akhirat kita, aduh, gagal. Bisa jadi gagal, naudzubillah. Makanya jangan cuma jalani amalan-amalan Ramadan ini, ya puasanya, ya zakatnya, baca Qur'annya, tilawahnya, zikirnya, itu hanya sebagai sebuah ritual, tanpa ada pemaknaan, tanpa ada meresapi. Ya. Mari sama-sama kita betul-betul berusaha melalui tugas-tugas dan amanah ibadah kita dengan melibatkan hati. Ya. Sholat udah jelas kita bahas kemarin. Tapi yang kecil seperti baca doa pagi, doa sore, kita baca, resapi ini apa kalimatnya, maknanya apa. Hadirkan spiritualnya, bukan cuma ritualnya doang, mulutnya komat kamit. Tapi hatinya. Nah itulah tanda-tanda kalau kita betul-betul memiliki kecerdasan akhirat. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang bodoh. Ada sebuah syair Arab yang terkenal, al-mar'u ya'muru an-'aisha wa tulu 'aishin qad yadurruhu tafna basyashatuhu ya wa yabqa ya, ba'dal hulwil 'aisi murruhu. Manusia itu pada dasarnya pengen ya punya harapan untuk bisa mendapatkan umur yang panjang. Padahal dia nggak sadar umur yang panjang itu tuh hanya akan membawa kepada kemudorotan. Iya, lihat aja orang-orang yang sudah sepuh sekarang. Banyak pantangannya, banyak sakitnya. Sehebat apapun, sekaya apapun, justru makin tua makin berat hidup. Jadi bodoh kalau ada orang yang pikirannya adalah pengen panjang umur, pengen enggak. Justru bagaimana nanti umur akhiratnya yang mendapatkan keselamatan abadinya.
Orang-orang yang dia mencintai dunia, dia akan mengalami penyesalan karena apa? Kesenangan dunianya akan hilang. Dan yang tersisa adalah hanya kepahitan-kepahitan. Dan kemudian hari-harinya, ya, takunuhul ayyam, hari-harinya akan mengkhianati. Jadi hari-hari yang kita jalani, oh enak ini, makan ini, beli itu, punya ini, ya, naik jabatan ini, naik jabatan itu, ya. Itu tuh akan mengkhianati, artinya melupakan kita, udah nggak bisa membantu apa-apa hari-hari yang indah itu. Ya. Nggak ada yang akan dapat melihat sesuatu yang bisa menyenangkan lagi kalau udah tua. Makanya jangan ngejar itunya, jangan ngejar panjang umurnya, tapi ngejar umurnya berkah. Ya, yang salah satu tanda keberkahannya adalah dengan umur yang berlalu ini bertambah bekal buat kehidupan akhirat kita. Nah, orang-orang yang yakin akhirat, dia tidak seperti yang dikecam oleh Allah dalam surat Yunus ini. Ya'lamuna zahiran. Ya, mereka hanya mengejar kesenangan dunia saja. Dia tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang dia tidak mengharapkan, tidak yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha. Dia yang ada di pikirannya adalah taunya pokoknya adalah dia puas dengan kehidupan dunia. Puas kalau bisa bertambah hartanya, bertambah banyak. Puas kalau bisa jabatannya naik. Puas kalau bisa populer. Puas kalau bisa punya follower banyak. Puas kalau subscribernya nambah, like-nya. Kayak gini nih, malam hari ini nih juga jadi ujian, ya. Jadi ujian buat buat saya dan buat kita semua. Apa ujiannya? Nah, ini nih. Lihat, yang ikut berapa orang. Buat saya betul-betul berusaha menanamkan nggak peduli berapa banyak pun yang ikut, bukan urusan saya. Ya, Allah yang menggerakkan hati, gitu loh. Nggak menunjukkan ini mulia atau tidak mulia. Bagi saya ini adalah menjadi ladang amal. Itu. Bahkan yang ikut cuma satu orang sekalipun nggak ada masalah. Ini contoh. Kalau kita betul-betul menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang diharapkan, diidam-idamkan, menjadi tergantung kayak begitu. Kita galau kalau nggak dapat ya ukuran-ukuran dunia, nggak dapat materi, nggak dapat popularitas, nggak dapat terkenal. Kemarin ada sempat yang komentar, ya, saya prihatin tuh kajiannya Pak Deka yang ikut sedikit, memang bukan untuk ditonton oleh banyaknya manusia. Saya cuma berharap ditonton oleh Allah saja satu. Udah. Emang manusia bisa ngasih apa? Gitu. Nah, ini contoh orang-orang ya di dalam surat Yunus ini, orang-orang yang dia watma'annu bi, dia merasa tenang, merasa nyamannya itu dengan urusan dia. Aduh, kalau bisa jalan-jalan ke sini, bisa menikmati ini, bisa punya itu, ya. Kalau contoh orang-orang yang cinta akhirat itu, dia berbinar-binarnya tuh yang mendominasi hatinya adalah kesenangan dunia. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan dunia. Ya. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya, karena saya juga sama ya, banyak juga digoda oleh setan, dijerumuskan oleh setan ya untuk memperturutkan nafsu. Saya berpikir mendapatkan pelajaran, oh iya ya, tanda-tanda bahwa saya itu cinta dunia adalah ketika saya untuk urusan amalan-amalan kebaikan itu nunda-nunda, nahan-nahan, dan kalau bisa sedikit-sedikit nggak mau nambah. Misalnya apa? Sholat sunnah, misalnya sholat sunnah duha. Ya, ada suara, udah 2 rakaat cukup lah. Nah, 2 rakaat cukup lah. Gitu aja. Yang penting kan udah sholat, gitu. Tapi sebaliknya untuk urusan kesenangan dunia, misalnya kalau lagi buka YouTube, meskipun yang saya lihat mungkin, ya insya Allah, yang baik, yang positif, nyari jadwal kajian-kajian, referensi, ya. Cuma tetap menjadi urusan dunia kalau saya melalaikan kewajiban. Buka lagi, klik YouTube, lagi udah penasaran, klik, pengen tahu nih, klik, pengen nambah terus, itu berarti sudah cinta dunia. Saya mendapatkan pelajaran yang berharga seperti itu. Kenapa? Karena kalau giliran baca Quran aja, kalau bisa udah belum ya. Harusnya nambah lagi. Bayangkan, bisa nggak kita menerapkan suasana batin pada saat baca Quran sebagaimana kita sedang nonton YouTube? Itu baru keren.
pengen lagi, yuk lu terus, wah seru banget itu. Kenapa? Karena kita menikmati. Nah, orang yang ketika beramal nggak kayak gitu, belum kayak begitu, sebaliknya untuk urusan dunia justru begitu banget, tambah lagi, nonton lagi, penasaran lagi terus untuk kesenangan dunia. Berarti dia menjadi orang-orang yang belum memiliki ketakwaan yang sejati. Dan dengan demikian berarti dia, naudzubillah, gagal Ramadan. Makanya luar biasa Allah menempatkan ini di surat-surat, di juz-juz awal, ya, karena biar kita paham ya, siapa diri kita ini, bagaimana posisi kita saat ini. Hadirin yang Allah muliakan, itulah orang-orang yang mencintai akhirat. Nah, di sini disebutkan juga dalam surat Ar-Ra'd bahwa ulul albab itu, ya, julukan ulul albab ini makanya disebut, saya menyebutnya sebagai cerdas akhirat. Kenapa? Karena memang orang-orang yang meyakini kehidupan akhirat adalah orang-orang yang betul-betul memiliki ketakwaan yang sesungguhnya. Mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti teman-teman di akhir kajian ini akan saya share materinya. Jadi materi-materi ini saya akan bagi. Ya, saya akan kirim ke WA ya, karena sudah saya bentuk menjadi PDF. Jadi lebih ringan, filenya bisa dibuka kapan saja di mana untuk refresh. Ya. Kalau yang butuh nanti silakan kirim WA ke saya akan balas dengan mengirimkan file ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang yang cerdas akhirat ini dia memiliki mental sebagai seorang pemburu bekal akhirat. Apa ciri-cirinya orang yang betul-betul memiliki mental sebagai pemburu akhirat? Pertama, dia menjadi orang-orang yang selalu pandangannya, kesadarannya begitu menghujam bahwa kehidupan dunia benar-benar sementara aja. Sementara. Dia nggak ngotot, nggak ngoyo. Dia selalu muncul pikiran, oh ini saya nanti dia akan saya tinggalin. Misalnya yang punya mobil mewah, ya ini akan saya tinggalin. Sementara saya nih masuk ke alam barzahnya cuma pakai keranda, nggak ada roda, nggak ada mesinnya, nggak ada yang mau naik di situ. Ketika masuk ke rumah, ya muncul tuh pikiran, bukan, waduh, saya bangga banget nih punya rumah yang besar begini, waduh nyaman banget tuh, sofanya empuk. Enggak, yang dipikir adalah ya nanti saya rumahnya sempit di alam kubur, nanti nggak ada sofa yang empuk lagi, cuma tanah yang keras, nggak ada lampu-lampu kristal yang indah. Jadi, ketika dia ngelihat lampu kristal yang indah di rumahnya, dia langsung dia nggak bakal saya dapet ini. Begitu tuh. Dia punya pandangan yang muncul lagi. Begitu juga ketika dia sebaliknya menemukan penderitaan atau kesulitan dan ujian hidup ini, ini sebentar, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah rumah tangga kecil. Kalau disabar nanti akan dibalas dengan yang lebih baik. Gitu tuh. Jadi memang orang yang memiliki kecerdasan akhirat itu orang yang bahagia. Yang ketiga, sebentar kita lihat dulu ayatnya nih, ya. Wa mal hayatud dunya illa, kehidupan akhirat itu adalah tadi seperti saya bilang, Allah menyatakan sebagai sebuah permainan dan senda gurau saja. Akan tetapi orang-orang kafir mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka menyangkanya enggak, udah selesai. Makanya mereka totalitas untuk kehidupan dunia, menikmati habis-habisan. Ya. Mengumpulkan harta habis-habisan, totalitas. Dia nggak sadar. Nanti baru nangis, nyesek habis-habisan nanti ketika di akhirat. Yang kedua, ciri-ciri sebagai seorang pemburu akhirat adalah apa? Dia selalu mengingat dan membayangkan kehidupan akhirat di setiap saat dengan penghayatan yang mendalam terhadap penikmatan atau penerimaan. Itu yang saya bilang tadi itu. Kebayang lagi. Ya. Lagi makan ini makanan nggak ada apa-apanya, nanti mudah-mudahan di akhirat makanannya enak. Enak bukan karena makanannya enak, tapi karena memang kita nggak diberikan rasa kenyang. Hanya rasa nikmatnya aja. Kita mau makan sebanyak apapun, kalau kita makanan di dunia, sesuka apapun makanan di dunia, kalau kebanyakan kita begah, nggak enak, mual.
Bahkan ada dampaknya makanan-makanan dunia itu, bisa jadi kolesterol, gula, tapi di akhirat nggak ada. Nanti penghuni surga nggak akan buang air, nggak akan buang ludah. Ya. Saking hanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Ya mekanismenya kita nggak usah pikirin, nanti gimana tuh metabolisme, nggak ada, nggak usah mikir begitu. Nah, itulah orang-orang yang mencintai kehidupan akhirat. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh mempersiapkan bekalnya, yang tadi kita juga singgung di awal. Dia gigih banget loh. Pokoknya gimana caranya biar dapat keuntungan akhirat, bagaimana biar jadi amal. Bahkan hal-hal yang menyakitkan pun bisa jadi amal, disakitin sama orang, disinggung perasaannya, ya, dibully, udah jadi amal. Cerdas dia. Bukan cuma amalan-amalan kebaikan, bukan hal-hal yang baik saja, hal-hal yang buruk pun bisa jadi amal buat bekal di akhirat, yaitu dengan memaafkan, dengan lapang dada, memaklumi, sabar, jadi pahala. Gitu. Saya suka membuat analogi perumpamaan orang yang cerdas itu seperti orang-orang yang saudara-saudara kita dari Madura itu, dia kaca pecah aja, beling botol pecah aja bisa jadi uang, bisa dijadikan sesuatu yang menguntungkan, bisa dikapitalisasi. Itulah orang yang cerdas. Nah, karenanya kita harus mempunyai ambisi akhirat, ambisi yang sungguh-sungguh merasuk ke dalam jiwa kita, keinginan kita, harapan terbesar kita, ya, cita-cita kita itu adalah betul-betul mendapatkan keuntungan dan kemenangan di akhirat nanti. Makanya seorang pemburu akhirat, ya, dia tidak akan bergembira, tidak akan bersedih, tidak akan ridho, tidak marah, dan tidak berusaha kecuali untuk sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kalau dia gembira karena urusan akhirat, bukan gembira urusan dunia. Dia nggak akan bersedih kalau nggak dapat dunia. Ya. Begitu juga dia tidak ridho, ya, kecuali untuk urusan akhirat. Jangan sampai ridhonya itu hanya untuk urusan dunianya saja. Dan dia pun tidak akan marah, serta tidak akan berusaha kecuali untuk urusan akhirat. Marah untuk urusan akhirat apa? Ketika agama disinggung, marah. Ya. Bukan marah-marah ya, tapi marah dalam artian giroh. Jangan marahnya untuk urusan dunia, karena ego, karena merasa disakiti, disinggung, direndahkan. Ya. Seorang yang menjadi pemburu akhirat, ya, kalau dia betul-betul ambisi akhiratnya kuat, dia sungguh-sungguh selalu mengingat akhirat dan mencari rezeki, berjual beli, bekerja, memberi, ya, dalam urusan hidupnya. Iya, karena semuanya akan jadi ladang amal. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan seorang pemburu akhirat dia akan mendapatkan 3 anugerah dahsyat. Yang pertama, hidupnya utuh, nggak tercerai-berai. Dia mendapatkan keutuhan, nggak bolong-bolong, nggak nyesek gitu ya, ibaratnya banyak celah-celah rasa sakit. Kemudian diberikan kekayaan hati, ghinaul qalbi, ya. Kemudian dunia pun akhirnya datang dan cinta kepadanya, mengejar dia. Dunia itu dekat sama dia, nggak usah dicari dalam artian ngoyo gitu ya, dia akan datang. Bahwa kita kemudian diperintahkan untuk bekerja, ya bekerja. Tapi bekerja itu tujuannya bukan mencari rezeki. Salah ya konsepnya. Rezeki itu udah dikasih sama Allah. Kemudian kita bekerja, itu adalah ibadah, perintah Allah. Kemudian sebaliknya orang-orang yang dia menjadi pemburu dunia, pecinta dunia, penggandrung dunia, dia kehidupannya akan tercerai-berai. Kemudian dia akan selalu dilanda kefakiran, meskipun hartanya banyak melimpah. Dia merasa kurang aja, nggak nyaman aja, penasaran, pengen punya terus, digalau dengan dunia. Ya. Dan kemudian akhirnya malah dunia lari dari dia. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah ciri-ciri orang yang berambisi terhadap kehidupan akhirat. Nah, maka orang yang berambisi terhadap dunia, dia adalah membawa kegelapan kepada hatinya sendiri. Dan sebaliknya, kalau kita ambisinya adalah ambisi akhirat, itu akan membawa kepada cahaya. Baik, hadirin yang Allah muliakan. Ya. Yang keempat, ciri-ciri seorang pemburu akhirat adalah dia sangat penuh perhitungan dalam memanfaatkan aset hidupnya, sekecil apapun. Ya, dia ketat menggunakan waktunya, itu benar-benar hati-hati banget. Oh, ini rugi banget nih kalau nggak diisi dengan kebaikan. Dia ketat
Dia perhitungan banget, jangan sampai berlama-lama dalam kelalaian, dalam kesenangan dunia, ya bermesos-mesos apa segala macam. Kalau misalnya ini yang menjadi godaan fitnah nih, terutama di bulan Ramadan ya, sama nih bisa menjebak saya juga adalah ketika kita ada banyak promo belanja online tuh, kasihkan bandingin ini bandingin, awas hati-hati. Secukupnya aja lah, ya, seperlunya aja sesuai dengan kebutuhan, nggak boleh sekedar untuk menikmati. Kenapa? Karena akan nyesel, rugi. Waktu hidup kita ini terbatas. Maka orang yang cerdas akhirat, dia akan memperhitungkan setiap detik yang berlalu, pokoknya gimana harus jadi amal, harus jadi pahala, harus jadi kebaikan, harus menjadi bekal buat dia akhirat. Nah, yang kelima, ya, ciri-ciri seorang pemburu akhirat, orang yang memiliki kajian akhirat adalah dia selalu mengevaluasi. Udahlah dia gigih, yang sudah didapatkan pun dia evaluasi. Ini masih ada yang kurang apa enggak nih? Ini masih ada yang perlu diperbaiki apa enggak tuh? Dan itulah yang menjadi karakternya sehari-hari. Makanya ketika ada yang minta tolong, dia langsung cepat. Bahkan nggak diminta pun, apa yang bisa saya bantu nih? Dia nggak menjalankan aktivitas hidup hari itu seperti orang yang transaksi. Kerja misalnya, nafkah, kerja sebulan, digaji misalnya 5 juta, ya dia akan bekerja senilai 5 juta. Ngapain banyak-banyak? Ya, saya akan bekerja lebih kalau gajinya ditambah, jadi 10 juta, akan gigih. Nggak begitu. Kenapa? Bagi dia bekerja adalah buat kepentingan akhirat. Bekerja adalah bekal dari akhirat. Apalagi bekerjanya memang jelas-jelas untuk kepentingan dakwah, kepentingan sosial, misalnya pendidikan. Misalnya. Baik, yang keenam, akhirnya orang yang memiliki kejelasan akhirat, dia adalah orang-orang yang mudah tersentuh dengan kematian. Kata Rasulullah SAW, Al-Kayyisu mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, dia adalah orang-orang yang dia selalu mengingat akhirat kematian, menundukkan hawa nafsunya, ya, mempersiapkan kematian. Artinya ingat mati. Karena dia khawatir aja terusnya gimana nanti kalau udah habis, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya seorang mukmin itu dia selalu mengingat-ingat ya, kehidupan akhirat. Ini ada sebuah ungkapan yang menarik dari sahabat Anas, ya. Bagaimana dia memiliki mentalitas sebagai seorang yang selalu mengingat akhirat. Sehingga dia mengingatkan akan tiba nanti malam yang mengerikan, malam pertama di alam kubur. Kalau orang mau nikah, dia malah mengidam-idamkan dapat malam pertama kan, malam pertama sebagai pengantin. Tapi kalau pengantin kubur, malam pertama di alam kubur, nggak ada pasangan yang nyata, kecuali amalnya sendiri. Ada tempat tidur yang empuk, yang wangi, yang harum di alam barzah itu. Dia akan selalu ingat. Mohon maaf, inilah suasana yang akan kita alami di alam barzah nanti. Tempatnya sempit, nggak ada sesuatu yang nikmat. Kalau kita mengalami kejadian ini dalam keadaan kita memiliki bekal yang cukup, maka alangkah bahagianya. Mari sama-sama kita bayangkan bagaimana kita akan melewati malam pertama kita di alam kubur. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Yang keenam, kita masuk kepada tanda-tanda yang keenam. Tadi tanda-tanda yang kelima apa? Cerdas akhirat. Ya. Tanda-tanda yang kalau kita sukses ibadah Ramadan, sukses bisa membangun ketakwaan, yaitu apa? Otomatis akhlak kita akan makin mulia. Ya jelas, kenapa? Kan tadi udah di yang kelima udah dijelasin. Orang yang cinta akhirat itu dia melakukan amalan, dia nggak akan berbuat dosa. Mulutnya nggak akan nyakitin orang, hatinya nggak akan dengki, hatinya nggak akan dibiarkan mudah marah, dendam. Kan akhirnya apa? Dengan meyakini akhirat itu terbentuklah akhlak yang dia selalu menolong orang, dia mudah memaafkan, dia rajin ibadah, dia rajin, jadi bermuaranya nih kepada akhlak ini. Kelima-lima tadi tanda itu yang pertama beriman, kemudian menegakkan sholat, memiliki kepedulian, empati, kemudian mencintai Al-Quran, wahyu Allah, petunjuk Allah, dan yang keenam meyakini akhirat, itu bermuaranya nanti di akhlak yang mulia ini. Kalau nggak ada akhlak mulianya, maka boleh jadi yang kelima-limanya tadi itu belum sungguh-sungguh ada, masih ritual doang. Nah, di antara sekian banyak akhlak ini, kalau udah ngomongin yang keenam ini, maka sangat luas, ya. Kita nggak bisa bahas secara gamblang, cuma kita ambil akhlak-akhlak yang paling utama.
Kalau kita adalah orang-orang yang berhasil, ibadah Ramadannya bisa memetik buah-buah manis Ramadannya, maka dia menjadi orang-orang yang pertama memiliki akhlak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam rangkaian ayat-ayat tentang perintah puasa dengan kalimat bersyukur ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ayat ini eksplisit ya, jelas bahwa orang-orang yang bertakwa la'allakum tattaqun, kemudian disambung di ayat berikutnya wala'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Artinya apa? Takwa itu adalah bersyukur. Apa artinya bersyukur? Yaitu ketika kita mampu melihat, ya, karena kita berusaha membuka, akhirnya kelihatan, menghadirkan dan mengeksplorasi kebaikan-kebaikan Allah. Ya, kasih sayang Allah, kenikmatan yang telah Allah berikan. Sebaliknya, kalau kufur berarti apa? Nggak ngelihat, terhalang, tertutup, nggak bisa merasakan. Nah, sudahkah kita mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah? Yang sering terjadi enggak. Yang kita lihat yang nggak enak-enaknya aja. Ya, naudzubillah, ya, banyak sekali keluarga-keluarga sekarang yang mengalami fitnah. Luar biasa, sedih banget, saya juga sedih. Ya, sampai saya katakan, kalau Ramadan ini aja nggak bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, mau berharap kapan lagi kalau bukan Ramadan kayak gini? Jadi ada rumah tangga yang cekcok. Kenapa? Karena nggak bisa melihat kebaikan-kebaikan pasangan. Yang muncul selalu aja keburukan-keburukannya nggak habis-habis. Diingat-ingat terus keburukannya. Padahal jauh lebih banyak kebaikan-kebaikan yang dapatkan. Tapi karena terhalang, itu nggak bersyukur. Makanya orang yang bersyukurnya kurang itu dia menjadi orang yang hidupnya galau terus, nggak akan pernah bisa bahagia. Ya. Makanya kita sebut bahwa bersyukur itu artinya adalah kemampuan kita untuk melihat, menyadari, mengakui, dan menikmati. Nah, ini juga nih, bukan cuma menyadari, sadar sih, tapi nggak bisa nikmati juga. Tetap kesel aja, tetap galau, tetap menderita. Kebaikan yang diberikan oleh Allah mampu kita nikmatin. Ya. Dan kenikmatan yang sering tidak kita bisa nikmatin apa? Ibadah. Ibadah ini aja belum bisa kita nikmatin. Pertanda kita belum bersyukur kepada Allah kalau kita belum bisa menikmati ibadah. Baik. Hadirin yang Allah muliakan, itulah mental atau akhlak bersyukur yang harus betul-betul kita miliki sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sejati, dan itu merupakan tanda kesuksesan dari ibadah Ramadan. Baik, yang kedua, akhlaknya. Nah, ini penting banget ini. Karena memang ini ngikutin betul-betul apa yang Allah tuntunkan secara eksplisit dalam ayat-ayatnya, yaitu bersabar. Akhlak bersabar. Orang-orang yang dia bertakwa, maka indikator keutamaan takwanya itu adalah kesabaran. Wujud dari takwa itu adalah kesabaran. Perhatikan baik-baik. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Kebajikan itu adalah ya bukan ya sekedar menghadapkan wajah timur dan barat menyembah Allah semata-mata secara ritual, bukan, tapi lebih jauh dari itu. Banyak disebutkan itu ya. An tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, seterusnya panjang. Dan kemudian di akhir atau di pertengahan ayat ini Allah menyebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang dia bersabar atas kesempitan, kesulitan, dan dalam peperangan. Nah, maka bersama-samalah kita pastikan akhlak kesabaran ini mampu betul-betul kita suburkan menjadi kepribadian kita. Kalau masih ada di antara kita yang masih gampang marah, gampang tersinggung, nggak mudah memaafkan, gampang tersulut, gampang baper gitu ya, nggak sabar berarti, reaktif. Ada sesuatu yang nggak nyaman, langsung ngambek, langsung. Itu berarti nggak sabar. Nggak sabar menghadapi situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman. Ya. Nah, karenanya sabar itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Kenapa? Karena orang yang sabar itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki energi besar. Perhatikan baik-baik ayatnya. Sifat sabar itu di dalam surah Al-Anfal ini dihubungkan dengan sesuatu yang progresif, kemenangan dalam perang. Ya.
Ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Ya. Iya minkum asruna sabirun yaglibu mi'atain. Yaglibu memenangkan, bisa mengalahkan ya 200 orang. Berarti 1 banding 10 ya, 20 bisa mengalahkan 2 orang. Artinya apa? Energinya besar. Jadi orang yang sabar bukan orang yang dia diem, nerimo gitu ya. Tapi dia adalah orang yang mempunyai kegigihan. Nah, hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, yang ketiga, akhlak yang harus menjadi tanda-tanda yang harus kita pastikan ada dalam diri kita kalau kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa dan ingin disebut sebagai memetik manisnya buah-buah Ramadan, yaitu menahan amarah. Ini juga diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran disebutkan ya, wal qawimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tanda-tandanya. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina, menahan marah dan sekaligus juga mudah memaafkan orang lain. Nggak gampang tersulut. Ya. Ini sekaligus yang keempat, memaafkan orang lain. Nggak gampang dendam, nggak gampang tersinggung. Nah, udah maafin aja lah. Jadi orang yang ringan hati. Gampang nyimpen keburukan orang. Itu tanda-tanda orang yang dia belum memiliki ketakwaan. Makanya orang yang bertakwa tuh bahagia banget. Ya, sementara orang yang sulit untuk memaafkan orang lain, dia adalah orang yang paling sengsara. Ya. Maka memaafkan itu substansinya adalah ketika kita mampu menghapuskan dan membuang memori, emosi, kebencian dari dalam pikiran kita, dan kemudian menerimanya dengan apa? Jelasin, membebaskan diri kita. Wajar kalau Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bahagia. Karena memang hatinya seperti ini. Nggak dirusak oleh penyakit-penyakit yang merusak kebahagiaan. Dan memaafkan ini dimensinya pun harus kita pahami. Bukan hanya memaafkan kesalahan orang lain, tapi juga memaafkan kekurangan. Nah, ini yang sering terjadi nih. Banyak ketidakpuasan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena nggak mudah menerima, memaafkan kekurangan pasangannya. Nuntut terus. Ya. Sementara dia sendiri juga nggak berubah-ubah. Nah, makanya hubungan antara memaafkan ini sebagai sebuah dimensi ketakwaan, itu nyambung dengan akhlak yang kedua tadi, yaitu tentang sabar. Bahwa orang-orang yang sabar itu adalah ciri-ciri adalah dia ketika mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, ya, dia membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Enggak sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka balaslah, tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Kalau ada orang menghina kita, jangan ikut-ikutan menghina. Kalau ada orang merendahkan kita, jangan ikutan menghina, jangan merendahkan. Nggak ada bahayanya keburukan orang lain sama kita. Keburukan orang lain akan berbahaya buat dirinya sendiri. Begitu juga keburukan kita akan membahayakan diri kita sendiri. Maka ya udah, kalau kita mudah meniru keburukan orang lain berbuat buruk, kita berbuat buruk, orang zolim, kita berbuat zolim, orang marah, kita jadi balas marah, kita balas, ya apa bedanya kita dengan dia? Sama. Maka disinilah kehebatan orang bertakwa, dia mampu melupakan dirinya dari terlarut dalam suasana seperti ini. Baik, inilah diantara sifat-sifat atau akhlak-akhlak mulia. Ada begitu banyak akhlak-akhlak yang lain yang tak terhingga, banyak sekali, karena spektrum ketahuan memang sangat luas. Ya, nanti silakan digali sendiri dengan lebih dalam. Ya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan tentang tanda-tanda kegagalan. Ini nggak banyak yang kita bahas, karena otomatis tadi berhubungan dengan tanda-tanda yang 6 tadi, berarti kebalikannya adalah terangkat. Cuma ini akan lebih spesifik. Ya, bahwa orang-orang yang betul-betul ingin sukses dia dalam ibadah Ramadannya, dia bukan cuma mikirin apa ukuran kesuksesannya, tapi dia juga berusaha untuk menghindari kegagalan. Seperti orang lagi main bola. Betul, kalau dia berhasil itu ukurannya adalah kalau dia berhasil memasukkan gawang. Memasukkan bola ke gawang lawan, betul. Tapi keberhasilan itu tidak sempurna. Ya, hakikat keberhasilannya adalah bukan cuma mampu memasukkan gol bola ke gawang lawan, tapi juga
mampu menahan agar jangan sampai bola itu masuk ke gawang kita. Jangan sampai kebobolan. Karena itu adalah tanda kegagalan. Jadi tanda keberhasilan ya sekaligus tanda kegagalan. Jangan sampai harus ditahan, dikejar. Kalau ada lawan yang masuk ke area gawang, langsung ditahan sedemikian rupa, segigi mungkin habis-habisan. Nah, jadi hal yang sama secara simultan harus kita lakukan. Bukan cuma berusaha mengejar tanda-tanda kesuksesan atau keberhasilannya, tapi juga mengejar atau menghindari tanda-tanda kegagalannya. Apa saja? Ya, mungkin tidak dibahas secara menyeluruh, secara gamblang, tapi ini poin-poinnya cukup bisa membuat kita mudah-mudahan tersadarkan. Yang pertama adalah hatinya tidak mudah untuk terbuka, untuk lembut. Kalau Ramadan 30 hari menempa kita sedemikian rupa, nggak membuat hati kita jujur, ya mengakui kesalahan, kekurangan, mengakui kemurahan Allah, untuk mengakui nikmat Allah, nggak gampang terluka, keras hati, lantas kapan lagi? Rugi sekali orang yang tidak mau menikmati ya hidangan Ramadan ini untuk menyuguhkan hatinya menjadi lebih terbuka. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, orang yang tertutup hatinya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih rendah dari binatang ternak. Ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun yasma'una biha. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati, mereka punya telinga, mereka punya mata, tapi tidak mampu melihat. Tertutup hatinya. Nggak bisa melihat kebenaran. Nah, lebih spesifik lagi, maka tanda-tandanya adalah yang kedua, tidak mempunyai furqan, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang mudorot, ya, mana yang mulia, mana yang hina, nggak bisa ngebedain. Udah diterabas aja, yang penting enak. Ukurannya adalah enak. Ya. Sampai ke titik dia, makanya hatinya sensitif. Sampai kepada amalan-amalan yang tampak secara kasat mata adalah amalan-amalan yang baik, yang positif kelihatannya ya. Yaitu misalnya sunnah. Ya, apa sunnah yang paling digemari oleh orang-orang, terutama kaum pria? Diklaim sebagai sunnah. Itu misalnya, maaf ya, poligami. Tapi kalau dia nggak punya ketakwaan, poligami itu akhirnya dijalani dengan hawa nafsu. Hati-hati, memang kasat matanya ya halal nikah. Tapi kalau tidak mempunyai furqan, ya dia tidak mampu melihat dengan tajamnya, dampaknya apa nih nanti? Kalau nggak ma'ruf, nanti terjadi, dan banyak kasus terjadi seperti itu. Akhirnya rumah tangganya berantakan, akhirnya anak-anaknya berantakan, fitnah, pergaulannya rusak, gara-gara orang tuanya, terutama sang bapak ini berpoligami, tapi dengan cara yang tidak ma'ruf. Kenapa? Karena nggak punya ketakwaan yang membuat hatinya itu mampu melihat, oh ini buruk, udah nggak, lebih buruk dampak. Kemudian yang ketiga tandanya adalah kalau kita gagal Ramadannya, nanti di penghujung Ramadan sampai sesudah Ramadan adalah tidak gigih bertaubat. 30 hari kita dididik bertaubat, sesudah Ramadan tetap gigih bertaubat. Nah, karenanya kita udah bisa lihat ukurannya nih. Hari ini, apakah kita mempersiapkan proyek taubat kita dengan sungguh-sungguh? Di penghujung bulan Ramadan ini, seberapa sungguh-sungguh kita betul-betul semakin merintih di hadapan Allah, semakin nangis, ya Allah, aku bodoh banget, ya Allah, aku nyesel, memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan godaan setan. Yang keempat, ya, indikator kegagalan kalau Ramadan kita gagal adalah kita nggak getol berdoa. Aduh, asal-asalan doa semaunya, nggak khusyuk, nggak sungguh-sungguh, nggak syahdu, udah selesai, habis sholat langsung bangun, udah kayak cuek aja begitu. Padahal doa tuh buat kepentingan dirinya sendiri, bukan buat siapa-siapa. Tapi malas berdoa. Dan indikatornya dengan kata lain apa? Ya, orang yang nggak getol berdoa, perbendaharaan doanya minim, sedikit. Nggak pernah mau berusaha belajar, nambah lagi doanya. Dihafalin doanya, dipraktekin, diresapin terus. Doanya itu aja paling Rabbana Atina. Padahal begitu banyak ratusan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, serta juga para ulama. Ya. Memang boleh berdoa dengan bahasa kita, boleh, nggak ada masalah. Ya. Asal di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat harus tetap mengikuti tuntunannya. Hanya saja kita jadi nggak kelihatan punya effort yang sungguh-sungguh gitu, yang tinggi gitu.
Baik. Yang kelima, tanda-tanda kegagalan adalah tidak sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Diturutin aja terus hawa nafsu. Diikutin lagi, dipatuhin, pengen gini, ya pengen hawa nafsu lewat mata, hawa nafsu lewat mulut, pengen banyak ngobrol, banyak bercanda, banyak apa segala macam lewat telinga, diturutin aja kesenangan-kesenangan. Kalau itu masih terjadi pada kita, naudzubillah, sampai hari ini ya, sudah mau hari terakhir kayak begini, Ramadan, kalau masih terjadi itu, naudzubillah min dzalik. Sampai mulut kita tidak terjaga, mata kita tidak terjaga, ya, lisan kita tidak terjaga, maka kita menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena ada tanda-tanda kegagalan di situ dalam diri kita. Hadirin yang Allah muliakan, yang kelima, yang keenam, tidak bertambah cinta kepada Allah dan segala sesuatu yang dicintainya. Nah, ini juga penting. Otomatis orang dia udah beriman, ma'rifatullah, akhirat, sholat, zakat, sedekah, itu semua tuh udah menggambarkan pupuk-pupuk kecintaan kepada Allah. Maka orang yang mencintai Allah, dia mencintai amalan ibadah, dia mencintai baca Quran, dia mencintai zikir, dia mencintai majelis ilmu, dia mencintai berakhlak mulia, dia mencintai berkata baik, dia mencintai kejujuran, dia mencintai kebersihan, dia mencintai kerapihan, dia mencintai ketertiban, dia mencintai kesantunan, kelembutan. Itu semuanya tanda-tanda cinta kepada Allah. Ya, sesuai dengan yang ke-6 tadi, akhlaknya mulia. Ya, artinya tidak sebaliknya. Nah, yang ketujuh, orang yang Ramadannya gagal memetik buah yang manis atau bahkan nggak berbuah sama sekali adalah kalau dia menyia-nyiakan waktu. Masih banyak waktunya terbuang untuk yang sia-sia, yang tidak berguna. Itulah sebabnya mengapa Allah mencirikan orang-orang yang beriman itu adalah ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang dia menghindari, menjauhi, memutus dari segala perkara yang lagwi, yang sia-sia. Lihat, tengok diri kita hari ini, jangankan nanti sesudah Ramadan berlalu, di bulan Ramadan aja masih aja kita berbuat kelalaian, kesia-siaan. Aduh, itu udah tanda-tanda. Makanya harus pakai, dijadikan alarm ini nih. Awas. Lama nih, lihat ini nih. Lama nih, buka WA, buka medsos. Udah, tinggalin. Harus mampu melawan diri sendiri. Yang ke-8, gemar bicara sia-sia dan dusta. Juga ini merupakan tanda kegagalan Ramadan. Kalau masih suka ngarang-ngarang, bohong, lebih-lebihin, atau ngurang-ngurangin, rekayasa, termasuk dusta ini artinya adalah suka pencitraan gitu ya, untuk supaya kelihatan, dibilang lebih cantik, dibilang orang kaya, berkecukupan, mewah, bersandiwara dalam hidupnya. Yang ke-9, khianat terhadap amanah. Ada tugas-tugas atau amanah yang tidak dijalankan dengan baik. Ya padahal haknya sudah didapatkan, tapi kewajiban tidak dipenuhi. Hati-hati nih. Ini yang bikin gak berkah nih. Kalau ada amanah yang tidak dijalani dengan tuntas. Ya. Dan yang terakhir, ya biar kita cukup buat tanya jawab sedikit lagi waktunya, tidak memiliki jiwa pembelajar. Ini tanda-tanda kegagalan. Kenapa? Ramadan itu bulan madrasah, bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Ramadan itu diibaratkan sebagai sebuah universitas. Kalau kita kuliah masuk universitas, nggak mendapatkan ilmu apa-apa, nggak mendapatkan peningkatan pemahaman, keterampilan apa-apa, rugi. Ya. Makanya Ramadan ini disebut sebagai bulan tarbiyah. Kenapa? Karena kita dididik. Bulan ilmu. Makanya kita belajar nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ikut sekarang, ya khususnya ya, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Kenapa? Karena mau mengikuti majelis, meskipun udah tahu, meskipun udah dapat sebelumnya, tapi pengen dapat berkahnya ilmu aja, majelis ilmu, meskipun tidak ketemu secara langsung ya, insya Allah tetap dapat majelis ilmu. Karena hadir secara live. Beda nih dengan yang nanti ikut kajian ini dengan cara offline. Nanti lihatlah, kecuali memang ada uzur. Cuma ini artinya kita yang sekarang ikut, insya Allah digolongkan oleh Allah sebagai orang yang betul-betul memiliki ketakwaan. Ketakwaan inilah ya pundi-pundi yang sangat berharga, ya, piala tertinggi, piala akhirat yang sangat mulia, yang harus betul-betul menjadi idaman kita semua.
Demikian hadirin yang Allah muliakan, wallahu a'lam bishawab. 1,5 jam nggak kerasa ya. Mudah-mudahan detik-detik yang kita lalui, menit-menit yang kita lalui selama 1,5 jam ini betul-betul menghabiskan dosa-dosa kita. Kita niatin majelis ilmu ini sebagai proyek taubat ya. Proyek taubat itu bukan cuma istighfar, tapi kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Semua kebaikan menjadi proyek taubat kita. Harus yakin itu. Demikian, ada waktu sekitar 5 menit kurang lebih. Saya persilakan kepada para hadirin, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara yang muliakan, baik yang di channel Zoom maupun di YouTube. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin sharing, ingin menambahkan, atau ingin bertanya kalau ada yang belum jelas, kita bisa minta petunjuk dari Allah SWT. Monggo, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Meri ya? Iya, betul Ustadz. Iya, salam Bu Meri lagi, luar biasa barakallahu. Silakan Bu Meri. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz beserta keluarga. Alhamdulillah Ustadz bisa ikutin kajian malam ini full ya. Dan ini melihat pemaparan Ustadz ini, aduh, ini sembari evaluasi diri nih Ustadz nih. Alhamdulillah. Nih, ada nggak nih tanda-tanda? Kayaknya nih banyak nih tanda-tandanya. Nah ini kalau di Ramadan ini kita kan semangat gitu ya Ustadz ya. Semangat untuk istiqomah gitu, untuk menjadi pemburu akhirat gitu ya. Tapi nanti begitu di akhir Ramadan, ya ini mulai tidak istiqomah gitu, mulai tergoda lagi nih dengan dunia nih. Nah ini apakah itu juga bisa disebut berarti kita gagal? Ya. Dan bagaimana kemudian menjaga hati kita biar tetap menjadi pemburu akhirat dan tidak termasuk yang gagal dalam bulan Ramadan ini, menggapai bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustadz Deka. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Meri atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya nampol banget ini. Ya, buat saya juga menjadi sebuah nasihat pertanyaannya. Kenapa? Karena saya terus terang berhati-hati banget ini. Nyampein materi ini nih, saya tuh mikirnya panjang ya Allah. Saya niatin betul-betul materi ini adalah untuk menasihati diri sendiri. Dan sebagaimana Bu Meri tadi, ya sepanjang ngomong kalimat demi kalimat slide demi slide itu saya mikir nih, saya ini udah begini apa belum nih? Ya, saya benar-benar udah ngejalannya atau belum nih? Begitu, sama. Ya Allah, ngeri banget. Tapi kan karena memang kita punya kewajiban harus belajar, punya kewajiban harus berdakwah, ya. Maka sama-sama lah kita memperbaiki diri. Nah, baik, kembali kepada pertanyaan yang tadi. Kalau kita mengalami situasi yang turun naik, ya, yazidu wa yankus itu adalah normal. Ya. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan sampai terjebak oleh bisikan setan. Setan itu paling pintar untuk menggagalkan proyek besar kita dalam hidup ini, yaitu untuk bisa sukses di dunia dan di akhirat. Yaitu dengan menghadirkan keputusasaan. Ya, tetap kita harus berada dalam kondisi yang seimbang. Yang bersabda saatan-saatan. Ya, ada saat-saatnya, ada fase-fasenya kita. Ketika kita mengalami situasi itu adalah hal yang memang manusia lumrah. Namun yang disebut kita tidak menjadi orang-orang yang gagal adalah ketika kita mengalami situasi futur atau tadi turun ya, kendor, ya nggak istiqomah, kita langsung bisa cepat baliknya itu nggak sampai berlarut-larut terlalu lama. Gitu. Kita langsung buru-buru sadar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran ini pas banget pertanyaannya dengan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran di surah Ali Imran, lanjutan dari ayat yang tadi tentang sifat orang bertakwa. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapakah orang bertakwa? Walladzina, yaitu orang-orang yang dia juga melakukan kesalahan. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dia berbuat zalim juga berbuat, cuma dia apa? Dia segera ingat akan Allah. Zakarullah, ya Allah, aku telah menzalimi Allah, aku telah melalaikan perintah Allah. Kemudian apa? Fastaghfaru, langsung spontan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak malah menikmati. Nah, tanda-tanda orang yang gagal beneran adalah yang tadi dia harus menikmati kemaksiatan, menikmati dosanya.
nggak mau sadar, nggak mau ingat Allah, nggak mau istighfar. Dan kemudian yang ketiga, dia yakin wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Artinya dia betul-betul, aku sampai rugi nih kalau sampai nggak berusaha minta ampun sama Allah. Makanya apa? Yang keempat ciri-cirinya orang yang bertobat itu adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulangi lagi. Itu tanda-tanda. Jadi memang kita bisa menjalani kondisi yang istiqomah itu bukan usaha kita. Pada hakikatnya adalah karena pertolongan Allah. Ya. Bukan berarti kemudian kita nggak berusaha dengan menuntut ilmu, dengan apa? Karena pupuk dari iman itu kan adalah ilmu. Begini adalah bagian dari usaha kita. Cuma bukan usaha ini yang sesungguhnya nanti akan membuat kita istiqomah. Allah yang akan mengistiqomahkan kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh mintanya sama Allah. Ya. Langsung masuk kepada bagian kedua dari pertanyaan tadi. Terus gimana caranya dong? Ya. Caranya adalah tadi yang baru saya bilang, sering-sering minta secara eksplisit, secara sungguh-sungguh, secara sering bertubi-tubi untuk minta diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya gimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami cenderung kepada keburukan, kembali lagi kepada kemaksiatan. Ya. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itulah doa-doanya. Ada banyak yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk kita bisa diberikan keistiqomahan. Ya. Yang kedua, tentu selain berdoa minta tolong kepada Allah agar kita jangan sampai kendor adalah harus dipasok dengan ilmu. Jadikanlah mencintai ilmu itu sebagai kepribadian kita. Gimana ciri-cirinya? Dia paling getol dengan urusan majelis ilmu. Bukan cuma majelis ilmu yang sifatnya langsung ketemu ya di masjid, di majelis taklim, tapi yang paling juga sederhana kita ukur adalah dia sering nonton kajian. Jadi kalau buka YouTube itu jangan buka yang aneh-aneh, yang prank, yang musik, lagu. Lihat kajian. Ada Agim, ada Ustadz Ali Hidayat, itu ya, hobinya gitu aja tuh. Nih, kalau udah lihat kajian tuh udah getol banget, luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga, caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Punya teman, punya sahabat, orang-orang baik. Ya, mudah-mudahan kita nih ya dipersaudarakan dan dipersahabatkan ya Bu Miri dan teman-teman yang hadir sekarang ya sebagai orang yang baik, ya sering ikut ketemu begini, silaturahim itu akan menjadi sarana buat ya menahan agar hawa nafsu kita tidak menjerumuskan kita. Jangan sampai nggak istiqomah. Itu yang paling mengerikan. Ya. Dan yang keempat, caranya adalah dibantu dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu akan menjadi benteng buat kita. Ya, dari keburukan-keburukan termasuk dari fitnah-fitnah, yaitu kita dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu diantara tips-tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan Bu Mary dan kita semua yang hadir, yang menyimak saat ini secara live langsung di YouTube maupun di Zoom atau yang nanti siaran tunda, semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian. Mudah-mudahan nggak puas ya Bu Mary. Ya, terima kasih Ustadz Deka. Ya, sama-sama Bu Mary. Ada lagi yang lain? Sudah jam 10 lewat. Nampaknya cukup ya. Assalamualaikum Ustadz. Oh, siapa nih? Ada Bu Farah. Iya, silakan Bu Farah. Namanya Farah Liza. Yes. Silakan. Halo. Ya, halo, silakan Bu Farah. Iya. Ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Jadi begini Ustadz, saya tuh orangnya pelupa tulen Ustadz. Jadi tuh saya tuh kalau mengkaji saya hadir ke majelis ilmu gitu, saya catat tuh Ustadz. Habis itu saya apalin gitu kan. Nah, yang itu apal, tapi yang sebelum-sebelumnya lupa gitu. Nah terus saya
bawa kalau misalnya ke sholat gitu, misalnya doa, saya hafalin doa misalnya gitu. Saya pelupa deh, pokoknya pelupa deh Ustadz. Jadi yang ini ingat, besok ya itu lupa, jadi gitu. Jadi saya nginget-inget, aduh gitu. Nah, terutama juga ayat-ayat Al-Quran ya, gitu. Jadi saya kan berusaha gitu, menghafal, berusaha udah kayak apa gitu punya. Tapi ya gitu, jadi nanti yang ini hafal gitu. Gimana tuh Ustadz supaya jangan jadi pelupa ya Ustadz ya? Makasih. Ya, baik, sama-sama. Luar biasa. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa barakallahu fiik. Selamat sudah menjadi orang-orang yang berada di dalam koridor yang benar. Yaitu orang yang selalu berusaha. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan secara kontinu, yaitu salah satu ukurannya adalah ketika kita tidak lupa. Misalnya ingin selalu membaca doa, selalu menghafalkan ayat Al-Quran, terus kemudian terlupa, ya, maka kita harus sadari dulu. Yang dinilai oleh Allah terutama itu adalah bukan hasilnya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah usahanya. Ini untuk membuat Bu Farah sadar, jangan sampai nanti terjerumus oleh godaan setan. Emang kamu pelupa tulen. Itu harus hati-hati tuh. Itu kalimat afirmasi yang bisa jadi kontraproduktif. Kita harus juga pandai memberikan penilaian kepada diri kita, jangan sampai terjerumus kepada penilaian yang negatif. Ya, jadi saya minta Bu Farah sekarang, ya mohon maaf dan mohon izin, bertobat dulu, beristighfar dulu, dan kemudian ya tidak mengulangi. Jangan sampai nyebut diri sendiri itu pelupa tulen, pakai tulen lagi. Ya, jangan sampai begitu. Hati-hati. Kenapa? Karena itulah yang menjadi tanda bahwa akhirnya kita jadi lupa terus. Bangun motivasi bahwa kita adalah orang yang berusaha, tidak pernah menyerah, punya effort yang tinggi. Ya, itu yang pertama. Jangan pernah menyerah, dan itu yang justru membuat Allah bangga. Ya. Nggak pernah nyerah, terus berusaha ikut majelis taklim, nyatet lagi, coba bayangin. Bahwa kemudian ketika kita dapat ilmu yang baru, yang kemarin lupa, nggak ada masalah. Kita tetap dapat pahala dari pahala nyatetnya, pahala ngedengerinnya, pahala datangnya ke majelis ilmu, pahala berusaha untuk mengamalkannya, menghafalkannya. Ini dasarnya ini dulu. Yang kedua, ya Bu Farah yang dirahmati Allah Taala, harus kita ingat bahwa sesuatu itu akan bisa menjadi ingatan yang kuat, menempel kalau dia itu secara sunatullah diulang-ulang. Dan proses pengulangannya harus ditunjukkan dengan effort yang tinggi. Ya. Misalnya ya kita membuat sebuah program pelatihan untuk menghafalkan sebuah doa, kita harus membuat doa itu dibaca minimal misalnya 20 kali. Udah, ulang. Apa yang terjadi selama ini kita belum kayak begitu gitu. Ya, udah merasa hafal? Enggak, belum. Kalau kita udah merasa hafal, harus diulang pokoknya. Udah hafal atau belum, ulang aja sampai 20 kali. Nah, kemudian yang berikutnya, buatlah sesuatu yang membuat kita di-remind terus. Misalnya kita lagi ngapalin doa nih. Ya, fokus satu persatu, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jangan sekaligus. Yang bikin kita sering lupa adalah karena kita sering pengen ideal. Akhirnya kita nggak bisa semuanya kita kerjain. Misalnya kita ingin menghafal satu doa yang kita dapat dari pelajaran sebelumnya. Udah, tulis di laptop, tulis di lemari, tulis di dashboard mobil, di pintu kamar, di cermin yang kita setiap hari lihat itu. Oh iya nih, aku harus ngapalin doa ini nih. Gitu. Selalu buat poin-poin yang membuat kita teringat lagi. Ya. Jadi nggak boleh memvonis diri kita menjadi pelupa tulen sebelum kita menempuh cara-cara yang membuat kita memang punya effort yang tinggi untuk bisa ingat terus. Kenapa? Manusia itu memang tepatnya lalai dan lupa. Ya. Makanya kita ya disuruh oleh Allah SWT. Ini tips yang keempat adalah minta ampun sama Allah. Boleh jadi lupa itu adalah penyebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Ya. Kita mungkin masih terlalu banyak memori duniawi yang mengisi relung-relung pikiran kita, ruang-ruang batin kita, sehingga ilmu nggak bisa nempel terlalu lama. Banyak-banyak bertobat dan berintrospeksi. Itu diantara hal yang membuat kita nanti akan dimudahkan untuk ingat, insya Allah. Jadi terus jangan berhenti, jangan menyerah, jangan putus asa, dan terapan tip-tip tadi dengan
menyempurnakannya dengan minta tolong sama Allah agar kita selalu diberikan keistiqomahan. Artinya salah satu bentuk keistiqomahan itulah kita jadi nggak lupa, tapi ikhtiarnya harus jalan ya buat hal-hal yang bisa mengingatkan kita. Demikian Bu Faraliza, terima kasih banyak pertanyaannya. Baik, sudah jam 10 lewat 10 malam ya. Sama-sama ya Pak Kolbi. Nampaknya kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini. Ini kajian yang terakhir, mohon maaf ya. Sudah 3 kali pertemuan dengan malam hari ini, kita sudah tuntaskan tanda-tanda kesuksesan dan tanda-tanda kegagalan Ramadan. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk bisa mencapai tanda-tanda kesuksesannya, dan kita juga ditolong, dibimbing oleh Allah untuk bisa menghindari tanda-tanda kegagalannya, agar kita sama-sama bisa menjadi pemenang di dalam bulan Ramadan ini, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dengan ketakwaan itu kita akhirnya bisa begitu banyak mendapatkan. Jadi takwa ini ibaratnya tiket ya, tiket untuk bisa mendapatkan segala hal, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, kemenangan, solusi, ya, kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan, semuanya, rezeki, ya, jodoh. Ini takwa nih kuncinya. Jangan main-main dengan takwa ini. Ya, kalau kita betul-betul merasa takwa ini sebagai yang penting, maka kita pun harus sungguh-sungguh mencapai hasilnya. Dan kalau kita pengen sungguh-sungguh mencapai hasilnya, maka harus jelas indikator keberhasilannya dan harus menghindari indikator kegagalannya. Selamat meregup sisa-sisa Ramadan yang Allah berikan kepada kita masing-masing dengan ibadah terbaik, dengan doa terbaik, dengan taubat terbaik, dengan zikir terbaik, dengan amal terbaik, sedekah terbaik, zakat terbaik, ya, dengan takarub terbaik kepada Allah Ta'ala, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan mendapatkan Lailatul Qadar. Saya ucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan saya juga selipkan ucapan terima kasih atas nama pribadi atau atas nama Yayasan Cagar yang menyelenggarakan kajian ini. Begitu juga terima kasih atas kebersamaannya, perhatiannya, partisipasinya, juga kepada para donatur yang sudah mengamanahkan zakat dan infak kepada yayasan kami. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadi amalan terbaik yang dibalas oleh Allah dengan pahala terbaik. Demikian kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan selamat Idul Fitri juga. Nanti kita nggak ketemu lagi ya, dan kita akan ketemu lagi nanti insya Allah di dalam forum-forum yang indah, dalam kajian yang bukan cuma lewat online begini, tapi mudah-mudahan bisa kajian secara langsung, bertatap muka, bersilaturahim dalam majelis ilmu. Kalaupun belum ketemu lagi nanti dalam forum-forum yang indah seperti itu, mudah-mudahan Allah akan langsung mempertemukan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mohon pamit. Salam buat keluarga semuanya ya. Afwan Ustadz, materinya nanti dikirim via WA. Ya, mana Ustadz? Dikirim ke WA ya, nanti nomornya ya, nanti saya langsung balas. Ya, insya Allah. Oke, sampai ketemu lagi ya. Nomornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.